Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lebrina, NIM B23061109, kelas 02J, Majene, Mateng. Program S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Mega Buana, Palopo. Tahun akademik 2023-2024. Video ini saya akan membahas tentang pelayanan promotif dan preventif IMS masa NIPAS dengan mata kuliah pelayanan promotif dan preventif IMS oleh dosen Rismawati SST MKes. Pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa NIPAS. Masa NIPAS adalah periode penting bagi ibu untuk pemulihan kesehatan dan kesejahteraan setelah melahirkan. Pelayanan promotif dan preventif IMS sangat penting selama masa NIPAS untuk mencegah komplikasi dan memastikan kesehatan ibu dengan baik. Mengapa masa NIPAS rentan terhadap penyakit IMS? Masa NIPAS adalah periode 6 minggu setelah persalinan di mana tubuh wanita mengalami proses pemulihan setelah melahirkan. Imunitas tubuh yang menurun setelah persalinan. Adanya luka pada saluran reproduksi yang belum sepenuhnya sembuh. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan seksual selama masa pemulihan. Kondisi IMS pada ibu menyusui. Jika ibu HIV, maka jangan menyusui karena dapat menularkan virus ke bayi dan disarankan menggunakan susu formula. Jika ibu menderita chlamydia, gonore atau HPV, maka ibu dapat menyusui bayinya. Jika ibu mengalami trikomodiasi, maka dianjurkan untuk pengobatan terlebih dahulu. Jika ibu menderita sifilis atau herpes, ibu dapat menyusui selama bayi dalam peralatan pompa tidak menyentuh bagian yang sakit atau luka. Pentingnya pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa NIPAS. Mencegah infeksi. IMS dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti radang panggul, PID, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Meningkatkan kesehatan ibu. Pelayanan promotif dan preventif IMS membantu ibu memulihkan kesehatan dan kesejahteraan setelah melahirkan. Menjamin kesehatan bayi. IMS dapat ditularkan dari ibu ke bayi selama persalinan, sehingga penting untuk mencegah infeksi pada ibu. Tujuan pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa NIPAS. Tujuan pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa NIPAS adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi dengan mencegah infeksi dan komplikasi. Mencegah IMS melalui edukasi, pemeriksaan, dan pengobatan. Pelayanan IMS bertujuan untuk mencegah infeksi baru dan menyebar. Deteksi dini. Dengan melakukan pemeriksaan rutin, pelayanan IMS dapat mendeteksi infeksi sedini mungkin dan memberikan pengobatan yang tepat. Peningkatan kesadaran. Pelayanan IMS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ibu tentang IMS dan cara pencegahannya. Ruang lingkup pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa NIPAS. Ruang lingkup pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa NIPAS meliputi berbagai aspek dari edukasi hingga pemeriksaan kesehatan. Yang pertama, edukasi, memberikan informasi tentang IMS dan cara pencegahannya dan tanda-tanda IMS. Yang kedua, pemeriksaan, melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk mendeteksi IMS. Yang ketiga, pengobatan, memberikan pengobatan yang tepat untuk IMS yang terdeteksi. Kemudian yang keempat, konseling, memberikan konseling tentang IMS dan cara mencegah penularan.
Komponen pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas. Komponen pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, pengobatan IMS. Dan yang keempat, konseling. Langkah-langkah implementasi pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas. Implementasi pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas memerlukan langkah-langkah yang terencana dan terstruktur. Yang pertama, identifikasi kelompok risiko IMS dan kebutuhan spesifik mereka. Yang kedua, edukasi, meningkatkan kesadaran tentang IMS dan pencegahannya melalui program edukasi. Yang ketiga, pemeriksaan, melakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi IMS. Yang keempat, pengobatan, memberikan pengobatan yang tepat untuk IMS yang terdeteksi. Yang kelima, pemantauan, melakukan pemantauan untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Cara mencegah IMS pada masa nifas. Praktik seks aman. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Hindari berhubungan seks hingga luka nifas sembuh sepenuhnya. Pemeriksaan dan pengobatan rutin. Melakukan pemeriksaan rutin ke dokter selama masa nifas dan segera diobati jika ditemukan gejala infeksi. Edukasi pasangan. Edukasi pasangan tentang pentingnya pencegahan IMS. Kebersihan dan perawatan diri. Menjaga kebersihan area genital. Hindari penggunaan produk pada area genital yang dapat menyebabkan iritasi. Pemantauan. Melakukan pemantauan untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Terima kasih.